Jika di total, Eben telah mengkonsumsi 1.400 botol Raditor atau 1.400 botol radium. Terjadi di suatu pagi saat Eben itu berniat memeriksakan diri ke dokter. Sampainya dia di depan pintu, tiba-tiba blek, rahang Eben copot. Iya, tenanan. Jadi langsung blek, rahang atas sama bawahnya ini kepisah, blek copot dulu loh. Ngerti kayak ngeleleh. Blek. Halo, anyong. Welcome back to Finish. Fin Misteri. Berniat untuk mengobati rasa sakit yang dia rasakan pakai obat yang mujarab pada zamannya, malah berakhir dengan dia yang harus kehilangan rahangnya sekaligus nyawanya. Kok bisa yo? So, wes, gak usah kakek ngomong. Siapkan pikir, juga hati, dan cerita dimulai dari si. Eben Byers lahir pada tanggal 12 April 1880. Ia bernama asli Ebenezer McBurney Byers yang merupakan anak dari konglomerat Amerika bernama Alexander Byers. Yang mana keluarga Eben ini sangat dihormati oleh masyarakat saat itu karena memang sangat-sangat kaya gitu kan. Dan juga karena kekayaan itulah akhirnya Eben Byers berhasil masuk dan menempuh pendidikan di Yale University, salah satu kampus favorit di Amerika saat itu, bahkan sampai detik ini. Selain menjadi pewaris konglomerat Amerika saat itu, Eben ini juga dianugerahi wajah yang cukup tampan dengan postur tubuh yang tinggi tegap. Di samping itu, di samping nilai-nilai positif yang telah dibawa Eben sejak lahir, ternyata Eben ini juga cerdas dalam bidang olahraga, bahkan dia juga sampai mencetak prestasi dalam bidang golf. Terbukti di tahun 1902 sampai 1903, Eben ini berhasil menyabut gelar runner-up dalam ajang turnamen amatir golf Amerika Serikat. Sampai kemudian di tahun 1906, Eben dan timnya berhasil menyabet gelar juara dan terkenallah dia menjadi seorang atlet golf dengan paras yang cukup tampan, tubuhnya itu tinggi tegap, dan dia juga seorang anak konglomerat. Ditambah lagi setelahnya si Eben lulus dari Yale University, dia langsung diangkat menjadi ketua dari perusahaan besi dan baja tempa milik sang ayah, yakni perusahaan Girard. Jadi setelahnya lulus, selain dia itu terus mengasah kemampuannya di bidang olahraga, dia juga mulai belajar serta mengembangkan bisnis keluarganya. Terkenallah dia menjadi semakin kaya, orang yang tampan, dan juga seorang atlet golf yang sangat berprestasi. Karena Eben ini cukup terkenal, dia tampan, kaya raya, atlet golf yang berprestasi, akhirnya dia menjadi idola banyak perempuan pada zaman itu. Tapi sejarah mencatat, sampai usia Eben ini 40 tahun, Eben ini belum juga menikah. Semasa dia muda, setelah dia lulus dari Yale University, kemudian pegang kendali untuk salah satu perusahaan milik ayahnya, Eben ini seringkali bepergian keliling Amerika untuk menonton tim-tim lain dalam bidang golf itu bermain. Selain bidang golf, dia juga nonton cabang olahraga yang lain. Nah, dalam salah satu perjalanannya itulah, Eben mengalami sebuah tragedi yang membuat dia itu menghadapi sebuah musibah terbesar dalam hidupnya yang mengharuskan dia itu kehilangan tubuh, karir masa depan sampai nyawanya. Tahun 1927, Eben mendapatkan undangan sebagai alumni dari Yale University untuk menghadiri atau menonton pertandingan sepak bola antara Yale dan Harvard. Yale-Harvard ini adalah pertandingan sangat bergengsi, makanya si Eben tuh sangat antusias buat datang. Ceritanya, perjalanan pulang dan pergi, Eben ini pakai kereta charteran dan dia itu tidur di kasur atas. Jadi kan kasurnya susun, Eben itu tidur di atas. Nah, kemudian dalam perjalanan pulang, Eben ini terjatuh dari kasur itu, mengakibatkan lengannya itu terluka. Entah patah atau gimana, yang jelas Eben itu merasakan sakit yang luar biasa di lengan dia. Panik dong Eben, jangankan Eben, kita yang bukan atlet aja kalau lengan kita terluka pasti kan sakitnya luar biasa dan kita bingung. Apalagi seorang Eben yang merupakan atlet golf yang mainnya itu pakai tangan, pakai lengan, dan lengannya terluka. Panik dia. Dan ternyata cedera lengan Eben itu nggak kunjung sembuh walaupun dia sudah mendapatkan perawatan intensif dari dokter dan juga pelatih pribadinya. Karena dia nggak kunjung sembuh, akhirnya dia juga terpaksa menghentikan segala macam aktivitas yang melibatkan lengan, termasuk dia udah nggak bisa lagi bermain golf. Nah, karena Eben ini berasal dari keluarga yang kaya raya, dia pun mencari segala macam cara agar dia itu bisa sembuh dari cedera lengan. Karena dia nggak mau gitu aja dong stop dari bermain golf. Lalu bertemulah si Eben ini dengan salah satu dokter yang ada di Pittsburgh. Setelahnya diperiksa segala macam, si dokter ini kemudian menyarankan satu buah obat kepada Eben yang cukup terkenal pada zaman itu. Obat yang digadang-gadang dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dan obat itu namanya adalah Raditor.
Informasi guys, aman kabar ya. Pada tahun 1927, Raditor ini adalah obat yang sangat terkenal dan juga direkomendasikan oleh banyak sekali dokter sebab terbukti dapat mengobati berbagai macam penyakit. Nah, Raditor ini diproduksi oleh Bailey Radium Laboratories di New Jersey. Perusahaan ini didirikan oleh seorang laki-laki bernama William J. A. Bailey. Si Bailey ini bukanlah seorang dokter, tapi parahnya dia itu ngaku dokter. Dia memang pernah masuk ke Harvard Medical School, cuma dia tuh nggak lulus, dia keluar tanpa sertifikat dokter. Artinya kemampuan si Bailey ini harus diragukan gitu. Cuma konyolnya dia tuh ngaku ke semua orang kalau dia itu seorang dokter bersertifikat dari Harvard Medical School. Sambil memperkenalkan dirinya dengan begitu pedenya itu, dia terus mempromosikan obat temuannya, si Raditor ini. Sampai kemudian banyak sekali orang yang percaya dan mau mengiyakan bahwa Raditor ini adalah obat yang sangat ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Raditor iki tak kandani. Dia itu adalah cairan air dengan campuran radium, dimana kalian harus tahu radium itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Tapi menurut si Bailey, kalau dosisnya radium ini kecil malah akan sangat bermanfaat untuk manusia karena bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kon ngerti tagline Raditor saat itu adalah obat penyembuh orang mati. Sombong banget kon. Saat mulai dipasarkan pada tahun 1920-an, faktanya Raditor itu hanya melalui sedikit proses penelitian yang artinya Raditor ini belum siap, belum aman 100% untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tapi udah dipasarkan sama si Bailey. Bailey ini tahu loh sebenarnya kalau radium itu berbahaya untuk manusia. Cuma dia begitu yakin dengan temuannya bahwa jika dosis radium itu sedikit, malah akan sangat bermanfaat untuk manusia. Makanya dia begitu pede dan terus memasarkan produk Raditor ini. Bailey ini mengklaim bahwa ledakan radioaktif dalam atom radium di cairan Raditor ini bisa merangsang organ-organ yang sebelumnya itu melemah menjadi lebih kuat lagi. Jadi orang-orang yang awalnya itu lemah, sakit karena diabetes, migrain, asma, dan penyakit-penyakit lain itu bisa langsung sembuh seketika setelah mereka mengkonsumsi Raditor karena atom radium di Raditor itu langsung bisa membangkitkan organ-organ di tubuh manusia yang udah melemah sebelumnya. Paham nggak, Kon? Untuk mengatasi ketakutan para dokter ataupun para ahli obat, Bailey ini menggunakan strategi royalti di mana dia akan memberikan 17% royalti kepada siapapun dokter yang mau meresepkan Raditor kepada para pasiennya. Nah, karena strategi inilah akhirnya Raditor menjadi sangat dikenal. Ditambah lagi efek semu yang dijadikan testimoni para pasien yang telah mengkonsumsi Raditor ini membuat obat ini menjadi obat paling dicari pada tahun 1920-an. Efek semu kuwi efek bohongan. Jadi ketika ada orang sakit, terus dia disuruh mengkonsumsi Raditor, maka ketika dia minum Raditor, dia langsung merasa tubuhnya itu sehat lagi, bahkan lebih bugar daripada sebelumnya. Cerita inilah yang kemudian disampaikan dari mulut ke mulut dan mengakibatkan hampir setiap orang tuh percaya bahwa Raditor tuh seampuh itu. Makanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Raditor berhasil dipasarkan begitu luas dan menciptakan anggapan tidak apa-apa mengkonsumsi radium untuk kesehatan tubuh tanpa mereka tahu efek bahaya dari si Raditor ini apa. Nah, wes kan yo jelas opo kuwi Raditor. Sekarang kita balik lagi ke kisahnya Eben Byers, di mana saat itu kan dia udah disarankan oleh salah satu dokter yang ada di Pittsburgh untuk mengkonsumsi Raditor. Nah, dia momen itu dia juga nggak tahu seberapa bahayakah si Raditor ini. Dia kan cuma pengen sembuh, dia pengen beraktivitas normal lagi, dia nggak pengen lengannya itu sakit lagi. Akhirnya dia yang punya tujuan seperti itu ya udah manut-manut aja. Disuruh konsumsi Raditor ya si Eben ini mau-mau aja. Awalnya Eben ini hanya didosiskan 1 sendok oleh dokter. Nah, seperti pasien-pasien lain yang mengalami efek semu, Eben ini juga merasakan hal yang sama. Setelahnya dia minum 1 sendok, dia tuh langsung merasa sehat. Lengannya udah nggak sakit lagi. Dia bisa beraktivitas normal kembali, bahkan dia juga bisa langsung olahraga. Dan ajaibnya, setelah dia olahraga, Eben ini nggak merasakan lelah. Dia bilang kalau stamina-nya saat itu kembali seperti dia saat muda dulu. Padahal saat itu dia sudah berusia 40 tahun lebih. Merasakan efek yang luar biasa dari 1 sendok Raditor itu akhirnya membuat Eben tuh mikir, ajaib ya obat iki. Nah, hal ini menjadikan Eben itu punya kreativitas untuk menaikkan dosisnya itu dari 1 sendok menjadi 1 botol tanpa dia konsultasi ke dokter dulu. Merasa efeknya yang semakin ajaib di dalam tubuhnya, Eben yang tadinya itu mengkonsumsi 1 botol per hari menaikkan lagi dosisnya menjadi 2 botol per hari, coy. Jadi selama 1 tahun dia mengkonsumsi 2 botol sehari itu dan merasakan efeknya itu semakin luar biasa di dalam tubuh dia. Akhirnya dia pun menaikkan lagi dosisnya yang tadi itu 2 botol sehari sekarang menjadi 3 botol sehari. Coy, 3 botol radium dikonsumsi masukin dalam tubuh.
Dia mengkonsumsi Raditor itu selama 3 tahun tanpa henti. Jika di total, Eben telah mengkonsumsi 1.400 botol Raditor atau 1.400 botol radium. Tapi saat itu Eben belum merasakan apapun di dalam tubuhnya. Dia tetap merasa ajaib, dia tetap merasa luar biasa, dia tetap merasa tubuhnya ini selalu bugar setelahnya dia mengkonsumsi si Raditor itu. Barulah menjelang tahun 1930-an, Eben mulai merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya. Dia merasa berat badannya itu mulai turun mendadak, gigi-giginya juga udah mulai rontok mendadak, dan bagian tubuh luar itu udah mulai menunjukkan ciri-ciri kanker tulang, di mana rahang atas dan bawahnya itu mulai membengkak dan membusuk. Otaknya juga mengalami abses. Dan dari hasil pemeriksaan otak juga ternyata ditemukan lubang di tengkoraknya si Eben. Nah, dalam kondisi seperti ini, Eben itu mirisnya masih belum merasakan sakit. Kok bisa? Ya karena semua saraf di dalam tubuh Eben itu udah rusak diakibatkan radium yang dikonsumsi oleh Eben selama 3 tahun tanpa henti. Hingga akhirnya kejadian mengerikan itu terjadi. Di suatu pagi saat Eben itu berniat memeriksakan diri ke dokter, sampainya dia di depan pintu, tiba-tiba blek, rahang Eben copot. Iya, tenanan. Jadi langsung blek, rahang atas sama bawahnya ini kepisah, blek, copot loh. Ngerti kayak ngeleleh. Blek, ya ampun. Kejadian ini membuat semua orang yang melihat langsung menganga dan terkejut karena kayak nggak percaya, bayangno kan mau urip ya, manusia hidup tiba-tiba rahang bawahnya copot blek. Kayak oke, enek perkatin yang gini men, yuk kan akhirnya kan kaget. Sehingga si Eben langsung dibawa ke dokter. Nah, tim dokter yang menangani Eben langsung mengakali dengan memplester bagian atas dan rahang bawahnya si Eben. Jadi ben gak terlalu mengerikan, melongong ini akhirnya diplester, jadi dipepek ini. Tapi yang harus kalian ketahui itu tuh nggak berfungsi maksimal karena secara alami rahang atas sama bawahnya Eben itu udah nggak bisa ngelekat, jadi bener-bener blek, copot dulu. Dan mirisnya lagi, dalam kondisi yang udah sangat-sangat memprihatinkan, Eben itu masih nggak merasakan sakit. Walaupun Eben ini tidak merasakan sakit, tapi faktanya tubuh Eben ini mulai melemah gitu loh, fungsi-fungsinya udah nggak bisa senormal dulu, udah nggak bisa sebergas saat dia masih mengkonsumsi Raditor dan belum merasakan apa-apa ya. Jadi dia itu menjadi rawatan para dokter di rumahnya. Pada tahun 1931, Eben sempat diundang oleh Komisi Perdagangan Federal untuk dimintai keterangan terkait penyakit yang dia alami dan hubungannya dengan Raditor yang telah dia konsumsi selama 3 tahun. Tapi karena kondisi Eben yang sangat lemah dan tidak memungkinkan Eben untuk berjalan keluar dari rumahnya, akhirnya si Komisi Federal ini pun mengirimkan menugaskan seorang pengacara untuk mewawancarai Eben di rumahnya. Dan menurut kesaksian pengacara yang ditugaskan, kondisi Eben di tahun 1931 itu sudah sangat memprihatinkan. Eben sudah sulit bicara, dia sulit makan minum, bahkan ada plester besar di area kepala kanan kiri untuk menahan rahang atas sama rahangnya Eben yang bawah biar nggak terlalu berjauhan gitu. Dan saat itu Eben juga telah menjalani 2 kali operasi pengangkatan daging rahang atas sama rahang bawah yang udah busuk dan menyisakan bagian gigi depannya saja. Jadi kayak ini loh rupanya yang tak nafsu. Dan akhirnya tahun 1932 Eben meninggal dunia di usia ke-51 tahun dikarenakan berbagai macam komplikasi penyakit yang dia alami akibat zat radium di dalam tubuhnya. Berdasarkan hasil otopsi, Eben ini hanya menyisakan 6 biji gigi, otaknya mengalami abses parah, kemudian ada lubang yang begitu besar di area tengkoraknya, dia juga mengalami gagal ginjal, dia mengalami kanker tulang dan berbagai macam kegagalan organ-organ yang lain. Sisa daging di rahang atas dan bawahnya yang udah dioperasi 2 kali pun saat dia meninggal itu juga udah mulai membusuk lagi. Lalu di dalam tulang-tulangnya Eben ini ditemukan 36 mikrogram zat radium. Iki edan sih. Karena menurut penjelasan peneliti ya, 10 mikrogram radium saja itu sudah sangat membahayakan nyawa manusia. Apalagi 36 mikrogram. Eben Byers dimakamkan di Byers Mausoleum di pemakaman Allegheny Pittsburgh bagian 13 lot 67, di mana jasadnya Eben itu ditempatkan di peti mati berlapiskan timah sebagai penyerap radiasi karena jasadnya Eben terus mengeluarkan zat radioaktif. Makam Eben Byers ini sempat digali pada tahun 1965 dengan alasan penelitian, tapi nggak jadi karena ternyata jasadnya Eben masih mengeluarkan zat radioaktif. Dimana ketika diukur ternyata masih sama nih jumlah zat radioaktif yang dikeluarkan pada tahun 1965 dengan zat radioaktif yang dikeluarkan saat Eben tuh baru saja meninggal. Bayang loh. Eben itu meninggal 1932, terus digali lagi 1965. Zat radioaktif yang dia keluarkan tuh masih tetap sama gitu loh. Sehingga para ahli membuat pendapat bahwa
Jasad Eben Byers ini masih akan terus mengeluarkan zat radioaktif berbahaya sampai 1 abad kemudian. Berarti saiki pun zat radioaktif itu masih keluar di tubuhnya Eben Byers, coba ya kan nggak sih? Berita kematian Eben Byers si konglomerat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan bahkan mengerikan, ditambah dengan penyebab dia bisa meninggal seperti itu pun langsung tersebar luas di masyarakat. Karena Eben mengkonsumsi Raditor, akhirnya Eben bisa meninggal seperti itu. Udah tersebar. Tapi luar biasanya, si dokter yang menyarankan obat itu ke Eben, berikut juga si Bailey, pencetus obat Raditor, itu nggak menanggapi apapun. Bahkan mereka masih terus mempromosikan dan juga memasarkan Raditor ini seperti nggak terjadi apa-apa. Memang, FDA langsung menutup perusahaan si Bailey yang telah memproduksi Raditor ini karena mereka mengakui penyebab Eben meninggal semengerikan itu ya karena konsumsi Raditor. Tapi hal ini tidak menyurutkan semangatnya si Bailey, tidak menurunkan kreativitasnya si Bailey. Walaupun perusahaannya ditutup, dia tetap bisa memasarkan obat berkedok radium berkedok obat. Jadi setelah perusahaan pertama pembuat Raditor ini ditutup oleh FDA, si Bailey langsung membuka perusahaan baru, nggak bikin Raditor lagi. Jadi dia bikin produk-produk lain yang mana intinya tetap radium gitu loh. Dimana produk-produk baru yang diproduksi oleh si Bailey ini memungkinkan para konsumennya itu untuk mengkonsumsi air radioaktif, membuat air radioaktif untuk mereka sendiri. Jadi nggak langsung beli cairannya gitu, mereka bisa bikin sendiri dari produk-produk yang diciptakan oleh Bailey di perusahaan barunya. Jadi memang si Bailey ini keren banget, kreatif sekali dan kundel banget. Soalnya mau gimana pun, zat radium itu telah membuat Bailey kaya raya gitu loh. Ya mana mau dia dihentikan gitu aja. William J. Bailey yang bisa dikatakan sebagai tokoh utama penyebab kematian mengerikan dari Eben Byers ini tidak pernah diadili atas kasus kematian si Eben. Bahkan setelahnya perusahaan pertama ditutup oleh FDA, si Eben ini terus membuat dan memasarkan produk-produk baru dengan unsur utama radium lagi. Bahkan di tahun 1937, William Bailey ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang berbasis di New York untuk menciptakan sebuah obat dalam bentuk tablet, di mana Bailey mengklaim bahwa di obat itu ada kandungan rumput laut dalam bentuk palet terkompresi. Dan dia juga mengklaim bahwa obat temuannya ini bisa menyembuhkan 32 macam penyakit. Sama kan promosinya seperti saat dia bikin Raditor pertama kali? William Bailey tercatat sejarah sebagai orang yang mampu menghasilkan banyak uang dengan cara menjual berbagai macam produk obat berbahaya untuk manusia dengan tagline mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan sangat cepat. William Bailey pun meninggal sebagai orang kaya. Wes rek semuanya oleh ngecebret, pesan moralnya dari kisah ini adalah apa-apa itu jangan mau instan, jangan percaya apapun yang instan karena instan itu biasanya berbahaya. Terus kalau misalkan minum obat, turuti dosis dari dokter, aja mau nggak dewe. Soalnya apapun yang berlebihan itu pasti nggak baik buat diri kita sendiri. Ya kan, wes semuanya, semua ceritaku, jangan lupa buat subscribe ya. Dan ya wes semuanya, thank you, annyeong, bye.